wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang bertemakan murabahah. Izin memperkenalkan diri, saya Irma Nuryana, NPM 20210008, Prodi Akuntansi, dan saya ingin memperkenalkan dua rekan teman saya. Ada Jenny Safira dengan NPM 20210009, kemudian ada Ahmad Fauji dengan NPM 20210030 dari Prodi Akuntansi. Baik guys, selamat menyaksikan video kami. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian murabahah. Nah, murabahah itu kan jual beli. Jadi, menurut istilah, murabahah adalah salah satu bentuk jual beli barang dan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dalam pengertian lain. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, di sini saya akan membuat contohnya tentang murabahah. Contoh dari murabahah sendiri tuh misalkan ada seorang pedagang eceran membeli sebuah komputer dari grosir dengan harga 10 juta. Nah, kemudian ia menjual lagi komputernya dengan menambahkan keuntungannya sebesar 750.000 rupiah. Nah, jadi harga yang dijual pedagang eceran itu sebesar 10.750.000 dengan keuntungan atau marginnya sebesar 750.000. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang landasan hukum murabahah. Nah, yang pertama itu ada Al-Qur'an. Jadi firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua yaitu as-sunnah. Sabda Rasulullah SAW, pendapatan yang paling afdol utama adalah hasil karya tangan seseorang dari jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Ahmad Al-Bazar At-Tabrani. Kemudian yang ketiga ada al-izmah. Transaksi ini sudah dipraktekkan di berbagai kurun dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya. Ini berarti para ulama menyetujuinya. Asya Syawuki 1990 halaman 200. Kemudian yang keempat ada kaidah fikih yang menyatakan pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian yang kelima, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 4/DSN/MUI/4 tahun 2000 tentang murabahah. Nah, materi yang selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi kedua, yaitu tentang syarat dan ketentuan murabahah. Yaitu ada syaratnya. Yang pertama ada keinginan bertransaksi dilakukan dengan kemauan sendiri. Yang kedua yaitu ada bank nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Yang ketiga yaitu ada bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Yang keempat ada bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah atau disebut dengan pemesan dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Selanjutnya itu ada nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu. Nah, itu ada selanjutnya ada untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Selanjutnya itu ada jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk pembelian barang. Terakhir adanya ijab dan kabul.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis murabah. Jenis-jenis murabah itu ada 3, yaitu yang pertama ada murabah modal kerja atau disebut MKK, yang diartikan dengan yang diperuntukkan untuk pembelian barang yang akan digunakan sebagai modal kerja. Yang kedua ada murabah investasi atau disebut MI, adalah pembiayaan jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk membeli barang modal yang diperlukan untuk rehabilitasi, perluasan, atau pembuatan proyek baru. Yang ketiga yaitu adalah murabah konsumsi atau disebut MK, adalah pembiayaan perorangan untuk tujuan non-bisnis termasuk pembiayaan pemilik rumah dan mobil. Selanjutnya, murabah dan perbankan syariah. Alasan banyaknya digunakan murabah ini pada perbankan syariah diantaranya yang pertama, suatu mekanisme investasi jangka pendek dan sistem ini cukup memudahkannya. Yang kedua, margin dalam murabah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank yang berbasis bunga yang menjadi saingannya. Yang ketiga, menjauhkan ketidakpastian dan pendapatan bisnis. Dan yang keempat, murabah tidak memungkinkan bank syariah untuk mencampuri manajemen bisnis. Dan yang terakhir, kesimpulan. Murabah adalah suatu jenis pembiayaan yang termasuk dalam kategori penjualan dengan pembayaran tunda. Meskipun tidak didasarkan pada teks Al-Quran dan Sunnah, namun dalam kajian fikih Islam jenis transaksi ini dapat dibenarkan. Mekanisme bagi hasil merupakan core produk bagi bisnis syariah sebab bisnis syariah secara eksplisit melarang menerapkan tingkat bunga pada suatu transaksi keuangannya. Bentuk bisnis yang berdasarkan syariah dapat dikembangkan dengan mengacu pada konsep syariah yaitu murabah. Murabah sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka meningkat jalinan kerja. Pertama, di mana bank pembiayaan pembelian yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran ditangguhkan. Pembiayaan murabah ini mirip dengan kredit modal kerja pada bank konvensional. Karena itu, jangka waktu pembayaran tidak lebih dari 1 tahun dan seringnya untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti rumah, tanah, toko, mobil, motor, dan sebagainya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.